wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Anggraini dengan NPM 0204241176 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyajian neraca pada perusahaan. Sebelum membahas penyajian, mari kita pastikan kita memahami dasar-dasar neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Ia menggambarkan 3 elemen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Ingat, persamaan fundamental yaitu aset sama dengan kewajiban dan ditambah ekuitas. Aset adalah apa yang dimiliki perusahaan, kewajiban adalah apa yang dibayar perusahaan, dan ekuitas adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban. Nah, mari kita bahas masing-masing elemen secara mendetail. Pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dibagi menjadi 2 kategori, yaitu aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, dan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Aset lancar adalah aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aset tetap sebaliknya digunakan dalam jangka panjang. 2. Kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain di masa depan. Sama seperti aset, kewajiban juga dibagi menjadi 2. Kewajiban lancar seperti utang usaha dan utang gaji, dan kewajiban jangka panjang seperti utang bank dan obligasi. 3. Ekuitas. Ekuitas mewakili hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ini mencakup modal saham dan laba ditahan. Modal saham adalah investasi awal pemilik, sementara laba ditahan adalah akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagi sebagai dividen. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana menyajikan neraca dengan benar. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. 1. Judul. Berikan judul yang jelas seperti neraca PT Maju Jaya pada per 31 Desember 2023. 2. Nama perusahaan. Cantumkan nama perusahaan dengan jelas. 3. Tanggal neraca. Tunjukkan tanggal laporan neraca secara spesifik. 4. Mata uang. Tunjukkan mata uang yang digunakan, misalnya rupiah Indonesia. 5. Format. Aset biasanya disajikan di sebelah kiri, sementara kewajiban dan ekuitas di sebelah kanan. Aset lancar diletakkan di atas aset tetap dan kewajiban lancar diletakkan di atas aset jangka panjang. 6. Total. Pastikan total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Ini adalah pengecekan penting untuk memastikan akurasi. Selanjutnya, mari kita bahas secara detail bagaimana semua elemen yang telah kita pelajari, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas disusun dan disajikan dalam sebuah neraca. Neraca umumnya disajikan dengan format laporan, dengan aset di sebelah kiri dan kewajiban serta ekuitas di sebelah kanan. Namun penyajian tidak sembarangan. Perhatikan klarifikasi aset. Aset lancar yang meliputi kas, piutang, dan persediaan. Aset yang mudah dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun disajikan terlebih dahulu, diikuti oleh aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang memiliki jangka waktu manfaat lebih panjang. Hal yang sama berlaku untuk kewajiban. Kewajiban lancar seperti utang usaha dan utang gaji disajikan sebelum kewajiban jangka panjang seperti utang hipotek dan obligasi. Ekuitas yang memiliki kepemilikan pemilik disajikan setelah kewajiban. Urutan ini penting karena mencerminkan likuiditas dan jangka waktu masing-masing elemen, memudahkan analisis posisi keuangan perusahaan. Jadi itulah penyajian neraca secara mendetail. Dengan memahami klarifikasi aset, kewajiban, dan ekuitas serta format penyajian yang benar, Anda dapat menganalisis posisi keuangan perusahaan dengan lebih akurat. Ingatlah untuk selalu memperhatikan akurasi data dan informasi tambahan dalam catatan serta dalam catatan atas laporan keuangan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.